Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Setiawan. Saya guru produktif Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya silakan disiapkan berdoa untuk kelas. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya absen dulu untuk kegiatan hari ini. Adnan, ya, sip. Agus, Afdinal, Sihabudin, 5. Nabil, 5. Noval, 5. Novail, Raihan, Rinita, Rizal, Rizky, Safira, Senja, Theodoros, Femi, Bulan, Yosa, Yuda, Sahrotur. Saya pengen ngecek kesiapan kalian, ya, biar kalian lebih semangat lagi seperti biasa, ya. Sebelum saya mulai pelajaran, kita lakukan yel-yel SMK. Yo, silakan berdiri. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Musyaga Islami Unggul Terbaik. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Saya yakin kalian masih semangat. Sebelum nanti kalian masuk ke pembelajaran, kalian harus tahu tujuan dari pembelajarannya terlebih dahulu. Ya, tujuan kalian mempelajari materi kabel twisted pair itu apa? Ya, nanti kalian harus pahami. Ya, yang pertama, nih, untuk tujuan pembelajaran kita, ya, kalian atau peserta didik dapat membuat perencanaan jaringan berdasarkan perencanaan yang diberikan. Dimulai dari yang pertama, itu adalah peserta didik dapat memahami apa itu kabel UTP. Terus yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi kabel UTP, ya. Terus yang ketiga, selanjutnya adalah bisa mengelompokkan jenis-jenis kabel UTP. Ya, jenis-jenisnya apa aja sudah kalian harus tahu. Terus yang keempat, nanti kalian harus bisa menganalisis peralatan jaringan, ya. Jadi peralatan nanti yang dibutuhkan
dibutuhkan ketika kalian membuat sebuah jaringan internet itu apa aja juga kalian harus tahu ya. Tapi untuk hari ini itu untuk peralatan yang UTP dulu yang kita pelajari ya. Terus yang selanjutnya adalah di perencanaan urutan kabel. Kalian nanti belajar membuat kabel jaringan, terutama kabel UTP diurut. Nah, rangkaiannya apa aja nanti kalian juga harus tahu ya. Terus yang terakhir bisa menghubungkan ke jaringan internet menggunakan kabel UTP. Yang selanjutnya, nah untuk metode pembelajaran kita nanti yang kita gunakan adalah ini, project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Kalian membuat proyek sebuah jaringan, pemasangan sebuah perangkat jaringan menggunakan kabel UTP ya. Jadi nanti bekerja secara proyek atau belajarnya menggunakan sistem proyek. Nah, terus untuk teknik penilaiannya sama seperti biasa, nanti ada 3 ya. Untuk teknik penilaiannya itu dimulai dari penilaian pengetahuan ya. Penilaian pengetahuan dimulai dari nanti pre-test sampai dengan post-test ya. Terus nanti yang kedua adalah penilaian keterampilan, dinilai ketika saat kalian praktek ya, prakteknya juga nanti masuk ke dalam penilaian. Terus yang selanjutnya adalah atau yang terakhir di penilaian sikap. Sikap kalian juga dinilai saat atau selama kalian melakukan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi, saya pengen tahu atau mengukur kemampuan dasar awal kalian ya, kemampuan awal kalian untuk di materi ini. Dimulai dari ini, dari pertanyaan pematik. Yang pertama adalah apa yang kalian ketahui tentang kabel jaringan? Ada yang paham? Kabel jaringan apa? Ya, Mas Noval. Kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer. Ya, menurut Mas Noval itu adalah kabel jaringan adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara komputer ke komputer. Ya. Terus yang kedua, sebutkan jenis kabel jaringan yang kamu ketahui. Nih, jenis-jenis kabel jaringan di sini ada banyak di lab ini. Di depan kalian sudah ada kabel jaringan. Di belakang itu yang untuk praktek kalian juga ada kabel jaringan. Nah, jenis-jenisnya itu ada apa aja? Ada yang tahu? Ya, siapa? Fatmawati. Ya, Fatmawati menjawab ya dari kabel fiber optik ya yang ada di belakang. Ada kabel UTP, ada kabel STP, ada kabel koaksial. Apa jenis-jenis kabel yang kalian pelajari? Ya, jenis-jenis kabelnya ada apa aja yang nanti kalian pelajari. Terus yang selanjutnya kalian sudah tahu untuk dasar dari materi ini. Ya, dasar dari materi ini. Yang pertama kalian harus tahu apa itu jenis-jenis kabel. Terus yang kedua pengertian dari kabel atau pengertian dari kabel jaringan itu ada apa? Ya. Terus yang selanjutnya, nah ini untuk mengetes atau mengecek kemampuan awal kalian, untuk mengecek kemampuan awal kalian juga. Ya, seperti biasa kita melakukan pre-test. Ya, untuk pre-testnya silakan seperti biasa kalian akses di komputer, silakan masuk ke cbt.smk.usaga.id/ujian/login. Nah, terus login menggunakan username dan password yang kalian miliki. Tapi
Nah, soalnya sudah tip ya. Silakan kalian login. Terus untuk tokennya biasa tokennya pretest huruf kecil semua, silakan coba di sudah selesai semua ya. Oke, selanjutnya ini masuk ke materi dulu. Untuk materi pertama ini adalah pengenalan kabel twisted pair ya. Untuk kabel twisted pair itu yang pertama adalah jenis kabel yang terdiri dari pasang konduktor yang diisolasi dan diikat secara torsi biar tidak ada atau tidak terganggu frekuensinya. Terus untuk jenis-jenisnya seperti yang tadi disebutkan sama Fatmawati ya. Untuk jenis-jenis dari kabel twisted pair yang pertama itu adalah ada kabel UTP atau unsealed twisted pair. Yang kedua ada STP atau side twisted pair ya. Dan yang terakhir adalah FTP atau void twisted pair. Nah, itu jenis-jenisnya. Terus jenis-jenis yang selanjutnya ya, di kabel UTP itu ada beberapa jenis ya, yang dipakai itu biasanya keterangannya ada di kulit kabel. Kalau kalian mau tahu atau mau biar tahu nanti kalian menggunakan kabel UTP jenis apa ya, nanti kalian bisa lihat di bungkus atau di kulit kabelnya ya, keterangannya ada di situ. Nah, jenisnya ada dimulai dari CAT 1 sampai dengan CAT 7 ya. CAT 1 atau kategori 1 sampai dengan kategori 7. Nah, untuk yang paling sering digunakan sekarang itu adalah dari CAT 5E atau CAT 5 ya, terus CAT 6 dan CAT 7. Kalau CAT 5 itu kecepatannya kurang lebih 1000 Mbps ya. Yang terpasang di sekolah kita kebanyakan adalah CAT 5. Ada juga yang CAT 6 ya. Yang di lab ini CAT 5E. Kalau yang di luar ruangan itu menggunakan CAT 6 ya. Terus untuk yang CAT 6 itu 10 gigabit per second. Kalau yang CAT 7 40 gigabit per second ya. Tuh, untuk jenis-jenis dari kabel UTP. Terus yang selanjutnya ya, biar nanti kalian paham ya, cara untuk membuat kabel UTP seperti apa ya, dimulai dari komponen yang digunakan apa aja, terus rangkaiannya seperti apa, alat-alatnya apa aja ya. Terus cara untuk ngetes koneksi kabelnya sudah jadi atau belum itu seperti apa ya. Silakan kalian lihat video tayangan di depan ya, silakan dilihat. Kemudian kita ikuti urutan sesuai dengan kabel ukuran yang saya berikan ya di layar.
2045, jadi kita masukkan di sini. Dan ini adalah SD 11 kalau nggak salah. Untuk kabel telepon. Dan kita kalau udah terhubung seperti ini kita buat on. Tanda-tanda untuk pimpinan kita berhasil untuk susunan kabel subscribe, yaitu semua lampu yang ada di sini dari 1 sampai 8 ini menyala semua, menyala bersamaan ya teman-teman. Oke, ya, jadi seperti ini kurang lebih. Jadi susunan kabel yang kita buat ini sudah berhasil berjalan dengan sangat baik teman-teman. Tadi kalian sudah melihat tutorial cara merangkai atau merakit kabel UPV. Ya. Nanti kurang lebih kalian dipraktekannya seperti itu, membuat kabel rangkaian strike, ya, tapi bersama dengan kelompok. Nah, terus untuk yang selanjutnya, nih, silakan biar kalian nanti lebih memahami materi. Ya. Materinya sudah saya share di komputer kalian masing-masing. Yuk silakan dibuka materinya, silakan dibaca, dipahami. Nanti setelah itu baru kita melakukan pekerjaan proyek. Sebentar aja, baca materinya sebentar aja, isinya apa aja silakan dipahami. Ya, nanti tinggal kita bekerja secara proyek. Sudah paham untuk materinya? Ya, dimulai dari pengertiannya apa, ya, terus jenis-jenis kabelnya apa, ya, terus untuk fungsinya untuk apa, cara merakit kabelnya seperti apa, terus cara membuat atau memasang ke jaringannya seperti apa. Sudah paham? Ya. Oke. Kalau sudah paham, ya, silakan kalian gabung ke kelompok kalian masing-masing sesuai. Ya, saya bagikan dulu LKPD-nya. Buka LKPD-nya. Ya, saya jelaskan untuk nanti kalian cara mengisi LKPD-nya seperti apa, ya, atau kita melakukan kerja proyeknya seperti apa, ya. Dimulai nih langkah kerjanya, ya, atau saya jelaskan dulu di sini, ya. Untuk menyusun proyeknya, yang pertama ada dari langkah persiapan, ya. Terus yang kedua ada pelaksanaan. Terus yang selanjutnya atau yang ketiga adalah nanti yang diuji adalah hasilnya. Hasilnya seperti apa? Nah, untuk langkah kerjanya seperti yang sudah ada di LKPD kalian masing-masing. Dimulai dari yang pertama itu adalah persiapan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan sudah ada di meja kalian masing-masing. Silakan nanti dianalisis alat dan bahannya seperti apa. Nah, kalau misalkan ada
alat yang menurut kalian nggak berfungsi dengan normal, silakan bisa ambil di toolbox yang ada di tengah. Ya. Nah, tuh. Terus ya, yang kedua adalah periksalah alat dan bahannya apakah semua angka dalam keadaan baik. Ya, bisa digunakan dengan keadaan baik atau enggak. Terus yang ketiga itu adalah merancang penjadwalan proyek. Ya, silakan kalian buka di lembar ketiga. Ya, bukan di lembar ketiga. Nah, di situ merancang perencanaan proyek dimulai dari persiapan. Ya, silakan nanti waktunya kalian catat untuk waktu pekerjaan kalian catat ya di situ dari identifikasi bahan itu yang nomor 2 ya, dimulai dari alat dan bahannya apa, fungsinya untuk apa, dikerjakan, mulai pekerjaannya dicatat waktunya jam berapa dan selesai jam berapa, nanti ditulis di situ ya berapa menit. Terus yang selanjutnya itu melakukan pembuatan proyek, merancang pembuatan kabelnya. Nanti menurut kalian kabel yang kalian gunakan itu menggunakan rangkaian apa, straight atau cross ya. Terus yang selanjutnya tuliskan langkah-langkahnya, langkah-langkah cara membuatnya. Silakan kalian tulis ya. Terus yang selanjutnya yang ketujuh itu untuk menguji kabelnya, diuji ya nyala semua atau enggak. Yang selanjutnya kalian coba gambarkan topologi untuk pemasangan kabel jaringannya seperti apa ya, digambarkan di situ ya. Jelas? Ya, kalau sudah jelas silakan dikerjakan secara terus. Ini nama kelompoknya. Ini nama kelompoknya. Ya. Biar kita lebih semangat lagi sebelum presentasi, kita lakukan ice breaking. Untuk ice breakingnya, perhatikan clue-nya, ikuti apa yang saya katakan. Dimulai. Bebek, bebek, bebek. Ayam, ayam, ayam. Bebek ayam, bebek ayam. Bebek, bebek, bebek. Ayam, ayam, ayam. Berapa kali saya mengatakan bebek? Berapa kali saya mengatakan bebek? Ya, betul. Ya. Paham? Ya, sekali lagi. Bebek, bebek, bebek. Ayam, ayam, ayam. Bebek ayam, bebek ayam. Bebek, bebek, bebek. Ayam, ayam, ayam. Berapa kali mengatakan ayam? Berapa kali mengatakan ayam? Itu intinya kalian masih konsen, kalian masih semangat ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya ya, kita tinggal melakukan presentasi kelompok. Ya, yang maju pertama silakan siapa? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fiber optik beranggotakan 1 Tawbal, Hasan, Rizal, Nabil, Femi, dan Abdilia. Di sini kami akan mempresentasikan dari proyek kami. Yang pertama, merancang
Judul proyeknya akan dibacakan oleh Dr. Emi. Identifikasi alat berat, waktunya 4 menit. Analisis prosedur 2 menit. Pelaporan analisis 2 menit. Pembuatan proyek. Persiapan alat undangan 1 menit. Melakukan fitting kabel konektor 12 menit. Melakukan tes switch transformator 1 menit. Ya, nyala semua. Ya, Maka dari penjelasan tadi ada yang ditanyakan. yuk, adakah yang mau bertanya dari kelompoknya Mas Noval? Yuk, siapa yang mau bertanya? Kelompoknya Noval? Ya, Mas Theodoros apa Mas? Kabel yang dibuat jenis apa? Kabel apa? Kabel yang digunakan kami adalah kabel UTP model S5E. Ya, ya. Untuk jenis kabel yang kerjakan oleh Mas Noval adalah kabel UTP jenisnya Cat 5E. Sudah seperti itu, ya. Sudah, Mas Noval silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing kelompok untuk pembuatan kabel kalian sudah berhasil, ya, sudah berhasil dan sudah jadi semua. Nanti selanjutnya kalian bisa diterapkan di kehidupan kalian masing-masing, ya, bisa dipraktekkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Kalau ada yang mau memasangkan kabel ke kalian harus bisa. Setelah tadi kita presentasi, melakukan pembelajaran, mengerjakan proyek, ya, untuk tahap selanjutnya, tahap terakhir, ya, kita sekarang melakukan post test untuk setelah kalian selesai melakukan praktek, ya, atau melakukan pembelajaran berbasis proyek, ya, hari ini kita akan melakukan atau untuk penutupan, ya, saya mau merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya. Untuk refleksinya dimulai dari yang pertama, ya, tadi untuk pembelajarannya, ya, kalian alhamdulillah semuanya sudah berjalan semua dengan baik, ya. Terus untuk hasilnya tadi saya lihat untuk yang pretest di sini hasilnya ada yang dapat 90, ada yang dapat 100, ya, lumayan cukup bagus-bagus, dan post test pun juga sama, hasilnya memuaskan, ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terus nanti selanjutnya saya akan melakukan survei ke kalian, ya, meminta survei ke kalian untuk apakah kegiatan pembelajaran kita hari ini menyenangkan menurut kalian atau enggak, ya. Apakah menyenangkan? Nanti kalian melakukan survei itu di link yang sudah saya bagikan, ya. Sudah. Apakah cukup jelas untuk pertemuan kita hari ini? Ya, paham semuanya? Alhamdulillah, ya. Sebelum diakhiri, silakan untuk sampahnya dikumpulkan. Terus peralatan untuk praktek dirapikan, ya, peralatan untuk praktek dirapikan, ya. Karena waktu kita sudah habis, ya, kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Yuk. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la